kepada Bapak dan Ibu, Bapak C. Widi Harto dengan Ibu Maria Veronica Setiani yang merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-30. Kita akan melakukannya dengan misa yang akan dipimpin oleh cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi kita. Walau kaya raya dan kuasa, walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah perkasa, percumalah tanpa cinta kasih. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi kita. Cinta kasih itu murah hati, cinta kasih sabar dan tawakal, cinta kasih tak megahkan diri, tak mencari keuntungan diri. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, khususnya Pak Widi dan Ibu Ani yang terkasih, dalam Ekaristi pada sore malam hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah ulang tahun perkawinan, ulang tahun yang ke-30 tahun dari perkawinan dari Bapak Carolus Widi Harto dan Ibu Maria Veronica Setiani. Semoga Tuhan senantiasa melindungi, mendampingi dan menyertai Bapak dan Ibu dalam perjalanan kehidupan selanjutnya. Kita juga mohon doa dan penyertaan Tuhan bagi anak-anak yang lahir dalam keluarga ini agar dapat memperoleh pekerjaan, usaha yang baik, segala niat dan harapan hati mereka senantiasa didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan. Kita juga mohon keselamatan jiwa bagi orang tua dari Bapak Widi dan Ibu Ani, bagi Bapak F. Iksur Haryoto dan Ibu Teresia Ngadina, Bapak Tarwidi dan Ibu Sisilia Masyati, dan anggota keluarga besar yang telah meninggal. Semoga Tuhan berkenan mengampuni dosa mereka dan menerima mereka dalam kemuliaan surgawi. Kita satukan intensi kita ini dalam perayaan Ekaristi sore malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, warna utama dalam perayaan kita pada hari ini haruslah sukacita, haruslah bahagia. Khususnya yang boleh dirasakan oleh Pak Widi bersama Ibu Ani dan juga anak-anak atas ulang tahun pernikahan yang ke-30 tahun. Tidak mudah untuk menjaga, tidak mudah untuk menghidupi
agar janji yang diucapkan 30 tahun yang lalu tetap berjuang, tetap bertahan. Dan biasanya kita selalu mendengar istilah lustrum, periode 5 tahun, di mana periode 5 tahun itu selalu dirasakan atau dirayakan dengan penuh syukur. Dan ini lustrum yang ke-6, jadi periode 5 kali 6, 30 tahun. Di kalangan kami para imam dan baryawan-baryawati, biasa juga ada pengelompokan merasakan lustrum ini. Biasanya kami yang masih di bawah 5 tahun dikategorikan dengan imam balita, bawah 5 tahun. Aduh, sudah jenggot begini disebut balita. Tapi Bapak dan Ibu sudah 30 tahun menghidupi janji pernikahan. Kalau kita melihat baliho poster di belakang, kecil sekali foto nikahnya. Mungkin insecure karena dulu tidak terlalu ganteng atau tidak terlalu cantik. Kalau Bapak dulu ya kumisnya cukup tebal. Karena dulu itu gambaran kemacoan itu ada dalam kumis dan ada dalam rambut yang tebal. Ya, Bapak saya dulu waktu menikah rambutnya tebal sekali. Celana pasti komprang pada saat itu. Tapi ini kan ada Jawa jadi pakai sarung kan. Kalau Ibu Ani memang dari dulu sudah cantik. Ini foto nih kalau diperbesar ini kalah putri Indonesia. Tapi mari kita menghidupi kembali janji-janji itu. Bagi Bapak dan Ibu mencoba untuk terus bertahan. Dan bagi kita semua yang hadir di sini belajar untuk tetap setia. Dan kalaupun kita tidak setia, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia, Allah yang senantiasa menjaga dan memelihara kita, Allah yang tahu yang terbaik bagi kita, dan Allah yang pertolongannya selalu tepat waktu kita rasakan, baik itu secara pribadi maupun dalam keluarga kita masing-masing. Mari di awal perayaan Ekaristi ini kita menundukkan kepala, memohon ampun dari Tuhan, karena mungkin kita telah tidak setia kepada Dia dan kepada sesama. Kita mohon agar kita layak merayakan perayaan syukur ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah sumber kehidupan, Engkaulah Tuhan bagi para leluhur kami. Engkau telah berkenan memelihara ikatan Bapak Carolus Widiharto dan Ibu Maria Veronica Setiani dalam perkawinan yang tak terputuskan. Kami bersyukur sebab selama 30 tahun ini Engkau memelihara persatuan Bapa dan Ibu dalam suka dan duka, di waktu sehat dan sakit, dalam untung dan malang. Semoga orang tua kami ini selalu bersukacita dan semakin diteguhkan dalam menghidupi cinta yang mengalir kepada keluarga besar dan kepada sesama di sekitarnya. Bantulah kami semua agar selalu berada di jalan keselamatan yang telah Engkau janjikan kepada kami umat-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Angkatlah penatua-penatua
seperti yang telah kupesankan kepadamu. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, yang ditugaskan memelihara iman para pilihan Allah serta pengetahuan akan kebenaran seperti tampak dalam ibadah kita. Jadi berdasarkan pengharapan akan hidup kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, yang pada waktu yang ditetapkannya telah menyatakan sabdanya dalam pewartaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sejati dalam iman bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud supaya engkau menyelesaikan apa yang masih harus diatur, dan supaya engkau mengangkat penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Penatua-penatua itu haruslah orang yang tak bercacat, yang mempunyai satu istri saja, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tak senonoh atau hidup tak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pendiri jemaat harus tak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberikan tumpangan, dan suka yang akan baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu antar bacaan nomor 214. Manusia yang tidak tulihatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaknya di dunia ini kalian bersinar seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu,
Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, tambahlah iman kami. Tetapi Tuhan menjawab, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menurut perintahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Pak Widi bersama Ibu Ani, bersama anak-anak, para suster, bruder, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pak Widi dan Ibu Ani, dua-duanya orang Jawa kan? Jika menurut adat Jawa, saya pernah suruh saya punya adik yang laki-laki begini, kau nikah saja dengan orang Jawa. Kenapa? Tidak ada maharnya. Daripada kau ambil orang Manggarai, kami kumpul uang lagi untuk kau. Jadi ini bukan soal mahar, ini bukan soal belis, tapi komitmen itu yang penting. 30 tahun yang lalu, pada tanggal yang sama, 11 November 1994. Sahabat waktu itu baru 1 tahun kah? Saya lahir 93. Bapak dan Ibu masih ingat waktu itu pastor siapa yang memberkati? Bahaya kalau omong beda-beda ini. Pakai mic saya juga. Ya, ibu-ibu saja sudah. Pastor siapakah yang memberkati waktu itu? Yang OSA Masih hidup. Nah, pernah doa untuk pastor itu? Iya. Kadang ada keluarga yang lupa yang berkat kami dulu siapakah? Jangankan doa, hanya untuk ingat namanya saja lupa. Aduh, waktu itu nikah di mana, Ibu? Gereja Emmaus. Oh ya, gereja Emmaus. Iya, saya pikir waktu itu nikahnya di Jawa, padahal jadi Emmaus. Iya. Tapi penting untuk kita ingat dalam pernikahan Kristiani, kehadiran seorang imam atau uskup sekalipun yang meresmikan perkawinan itu bukanlah yang memberikan sakramen. Satu-satunya dalam gereja Katolik sakramen yang tidak diberikan orang luar itu adalah sakramen pernikahan. Karena makna dari sakramen pernikahan itu ada di antara bapak dan ibu, suami dan istri yang ucap janji. Beda. Kalau para biarawan-biarawati mengucapkan kaul itu diucapkan di hadapan pimpinan resmi dan itu kaulnya diterima. Atau kami imam, kami ditabiskan, terahmat tabisan itu kami terima dari orang lain, dari uskup yang memberikan tabisan. Tetapi dalam pernikahan, nilai dari sakramen pernikahan itu ada di antara bapak dan ibu yang mengucapkan janji. Sebab dalam sakramen pernikahan yang mau ditandakan di sana itu adalah kesetiaan dan cinta. Kalau kita baca apa yang tertulis di belakang, ya Tuhan, jadikanlah kami alat kasih-Mu bagi sesama kami. Aduh, saya sakit. Semoga kami mampu dan rela berbagi kasih dengan penuh rasa syukur karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Amin. Ada kata amin ya. Di sini jelas bahwa yang mempersatukan suami istri dalam pernikahan adalah Tuhan. Dan suami istri mempunyai tanggung jawab untuk menghidupi kasih, untuk menghidupi kesetiaan. Kita ingat dalam bacaan Injil tadi dikatakan, kalau saudaramu di antaramu ada yang berbuat salah, tegur dia. Kadang di antara rumah tangga, di antara suami istri tidak ada saling tegur. Kalau suami tidak mau tegur istri, istri tidak mau tegur suami, orang tua tidak mau tegur anak-anak, terus siapa yang harus menegurnya? Ya, kembali ke Bapak Ibu, Bapak Widi dan Ibu Ani. Ibu Ani pernah tegur tidak Bapak Widi?
Kalau di sekolah pasti jelas, guru tegur anak-anak. Persoalan lain di rumah ini, dua-duanya guru nih bahaya ini. Bagaimana Ibu? Tegur dalam hal mungkin karena apa ya, tidak sesuai mungkin apa yang ya, kadang-kadang di situ. Iya, kalau Tapi Bapak, dengan cara saya. Iya. Biasanya cara orang Jawa tuh lembut, beda dengan cara orang Timur kan? Orang Jawa itu kalau misalnya kaki diinjak oleh orang lain, dia akan bilang, minta maaf mas, kaki saya keinjak. Oh, kita orang Timur, kau injak sapu kaki, saya injak balik kan? Jadi Ibu Ani mengatakan menegur dengan cara saya, dan saya selalu yakin orang Jawa itu cara tegurnya itu halus, lembut. Oh, jangan harap orang Timur begitu. Kita bisa lihat di video cara orang mama-mama Jawa didik dengan mama-mama Timur, beda kan? Sekarang Pak Widi, bagaimana selama ini Pak Widi tegur Ibu Ani? Nanti sekitar ada bagian anak-anak karena saya di foto ini ada 5 anak kan ada di sini. Ya, memang tidak sesuai dengan prinsip kebaikan ya saya. Nah, misalnya kadang-kadang emosi kita kalau kita salah marah, kita tidak boleh marah karena itu terbaik itu ada istilah ini yang harus kita mengerti ada dalam kata ini. Jadi kira-kira yang jelas. Oke, baik. Itu dari orang tua, sekarang anak. Ya, bisa kasih mic ke salah satu anak kan? Kita mau dengar dari sisi anak, cara tegur orang tua paling keras selama ini bagaimana? Usir dari rumah kah? Kunci di kamar kah? Atau jangan makan 1 hari kah? Bagaimana? Oh, lempar pakai buku. Aduh. Untung guru. Kalau petani bahaya, lempar pakai pacul. Lempar pakai buku itu yang paling keras Ya, bagi kami orang Timur tidak terlalu keras itu. Kalau belum disuruh usir dari rumah, belum keras itu. Ya, lempar pakai buku yang paling keras. Tapi setelah itu apakah sadar akan kesalahan? Sadar. Ya, puji Tuhan. Orang Islam bilang alhamdulillah. Kalau tidak sadar terserah dengan kamu. Ya, itu yang pertama perlu ada untuk saling menegur. Persoalan dalam kehidupan rumah tangga bisa muncul kalau sudah saling cuek. Kalau biasanya bapak biasa marah atau mama biasa marah, kalau 1 hari tidak marah, pasti anak-anak pikir, ini pasti ada yang tidak beres ini. Kan begitu kan? Kalau misalnya kita cuci piring dan piringnya itu pecah, orang tua tidak marah, pasti kita pikir, kenapa tidak marah? Saya kasih pecah lagi kak. Dia marah. Karena kadang teguran itu bukan sebagai tanda membenci, tetapi tanda cinta. Tadi Bapak dan Ibu menjelaskan menegur dengan cara kami, menegur untuk menegakkan prinsip-prinsip yang baik. Itu yang pertama dari bacaan ini. Yang kedua, Yesus tadi dengan jelas mengatakan begini, kalau seorang di antara kamu berbuat dosa, 1 hari dia berbuat salah 7 kali ampunan. Beda antara pacaran dengan menikah. Mungkin pada saat pacaran bilang, kau buat salah terus dengan saya, kita pisah saja sudah. Lalu laki-laki bilang, saya tidak mau pisah dan kau. Baru bilang, kau salah terus saya mau mengakuini terus. Ini baru pacaran saja sudah begini, apalagi kita sudah menikah. Bisa jadi setiap menit kau buat salah. Tapi kalau sudah menikah, beda. Tidak bisa orang buat salah. Kita kau salah, kita pisah sudah. Masa begitu? Tidak ada. Jadi ingat, tidak ada yang bisa bertahan kalau tidak ada pengampunan. Kita ingat, dari awal telah dikatakan bahwa gambaran pernikahan adalah gambaran cinta Kristus. Dan kita tahu bagaimana Kristus mencintai umatnya. Orang Israel menyembah berhala, orang Israel mencari Allah yang lain, orang Israel pergi menyembah dewa ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah? Allah bahkan tetap setia mendampingi umatnya. Bahkan kitab suci mengatakan, kalau kita tidak setia, Allah tetap setia. Karena Allah tidak dapat mengingkari dirinya. Dan kesetiaan Allah yang paling besar itu dinyatakan melalui pengorbanan Kristus putranya. Dan kita tahu, setiap kali kita merayakan peristiwa Trihari Suci, pengorbanan Kristus di atas salib adalah pengampunan Allah yang paling besar dalam kehidupan kita. Perjalanan 30 tahun Bapak Widi dan Ibu Ani, saya yakin bukanlah perjalanan tanpa masalah.
Tidak ada perjalanan kehidupan rumah tangga yang tidak ada masalah. Karena ingat, kita bukan nikah dengan malaikat, kita nikah dengan manusia. Pada saat menikah mungkin cantik sekali, ganteng sekali, tetapi muncul mulai masalah, muncul satu-satu, muncul satu-satu, muncul satu-satu. Tetapi perjalanan 30 tahun menjadi pembuktian bahwa ada pengampunan dalam keluarga ini. Ada cinta kasih yang tak terbatas. Dan sekali lagi, melalui refleksi mereka mau mengatakan, itu bukan karena kami, tetapi karena Tuhan yang telah terlebih dahulu mencintai kami. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, perjalanan 30 tahun untuk usia manusia mungkin masih muda. Ada beberapa orang yang ketemu saya bilang, padahal pastor masih muda. Saya bilang, tidak, saya masih 30, saya sudah 31 tahun. Tidak, itu masih muda. Oh, jadi ukuran tua berapakah? 100 tahun. Saya bilang, aduh Tuhan, 31 tahun saja sudah sakit terus begini nih. Baik kalau bisa sampai 100 tahun. Mungkin untuk ukuran manusia, 30 tahun itu mungkin masih muda. Tapi untuk perjalanan kehidupan rumah tangga, perjalanan 30 tahun itu perjalanan yang penuh pengorbanan. Dan saya yakin bagi orang tua, salah satu pengorbanan adalah mendidik dan membesarkan anak-anak. Berat. Ada orang yang, bahkan di Eropa kita tahu, sekarang ada orang yang menikah dan tidak mau memiliki anak, kan? Istilahnya itu free child. Kan memang berat. Persoalan itu bukan hanya untuk memiliki anak, tapi bagaimana membesarkan, bagaimana mendampingi, bagaimana mendidik mereka. Dalam bacaan pertama tadi, kita mendengar apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Titus. Pilihlah penatua di antara kalian yang memiliki hidup yang saleh, yang cakap, yang mampu memberikan contoh dan teladan. Orang tua adalah juga penatua dalam rumah. Orang tua adalah mereka yang memberikan contoh, mereka yang memberikan teladan. Sekarang pertanyaan untuk anak-anak. Menurut anak-anak, apakah Bapak Vidi dan Ibu Ani selama ini sudah menjadi orang tua yang baik, yang bisa memberikan contoh dan teladan? Ada mic tadi toh? Biasanya kalau jawab sama-sama sih, ya agak ikut-ikutan lah. Yang paling banyak merasakan hidup lama dan orang tua, saya yakin pasti anak pertama, kan? Ya anak pertama jawab sudah, yang merasa anak pertama. Apakah sudah merasa bahwa Bapak dan Ibu selama ini sudah menjadi penatua yang baik dalam rumah, sudah memberikan contoh yang baik bagi kami? Ya, kalau jawab iya saja, oke, kita semua bisa kan. Contoh konkretnya, itu contoh konkret. Contohnya apa? Orang tua sudah menjadi contoh yang baik, ya. Ya. Bisa beri satu pengalaman kah? Yang penting jangan lama-lama. Aduh, kita tidak makan malam sebentar kalau. Mungkin ada satu kisah yang memberikan, oh ya saya bersyukur saya punya bapak mama ini, ya, gitu. Contoh satu peristiwa atau mungkin apa yang saya banyak belajar dari bapak mama saya itu. Oke, si sulung biasanya mewakili anak-anak lain, kan? Pakai bahasa Jawa juga tidak apa-apa. Nanti saya minta Bruder J untuk terjemah. Oke, bisa. Apa yang paling anak-anak paling banyak belajar dari bapak dan mama? Atau tidak ada? Aduh kasihan, kan sudah 30 tahun pernikahan, masa tidak ada yang dipelajari dari orang tua? Bisa pakai mic? Kalau dari ibu saya bisa belajar soal kesabaran menghadapi masalah. Ya, dari ibu belajar kesabaran. Kalau dari bapak? Dari bapak bisa untuk belajar bertanggung jawab atas apa yang sudah diambil. Oke, belajar bertanggung jawab atas apa yang diambil. Kita tepuk tangan dulu untuk bapak dan ibu. Karena yang paling banyak merasakan tua, bagaimana kebaikan orang tua, itu adalah anak-anak. Makanya saya sangat sedih sekali kalau misalnya ada peristiwa anak melaporkan orang tua ke kantor polisi. Ada sekarang kan? Gara-gara orang tua pukul anak, baru orang tua, anak lapor orang tua ke polisi karena kekerasan dalam rumah. Ternyata kekerasan dalam rumah bukan suami istri saja, ada anak-anak lagi. Atau kadang sedih kalau kita mendengar kisah banyak anak yang menelantarkan orang tua.
Bukan hanya terlantarkan tidak beri makan atau tidak jaga, tapi tidak mau mendengarkan nasihat mereka. Kenapa? Belajar dari pengorbanan orang tua. 30 tahun itu bukan hanya soal hidup antara Bapak dan Ibu, Bapak Widi dan Ibu Ani, tapi bagaimana mengajarkan, mewariskan nilai-nilai itu kepada anak-anak. Makanya Paulus dalam bacaan pertama tadi kepada Titus bilang, pilih penatua yang bisa dijadikan contoh. Karena mereka itu teladan, karena mereka itu yang memelihara iman dan yang mewariskan itu kepada kalian. Dan dalam rumah, penatua yang utama adalah keluarga. Apalagi gereja Katolik mengatakan keluarga itu adalah seminari pertama dan utama. Tempat di mana iman diwariskan, tempat di mana iman diajarkan, dan tempat di mana cinta bukan hanya diajarkan, tetapi dihidupi dalam kebersamaan. Akhirnya Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, tentu di setiap kali momen ulang tahun pasti ada harapan untuk kedepannya. Karena itu mari terakhir kita mendengar harapan dari Bapak Widi dan Ibu Ani. Setelah 30 tahun ini, harapan ke depannya bagaimana? Mungkin dari Bapak dulu. Untuk saat ini saya kan 2 tahun lagi pensiun. Jadi harapan saya itu anak-anak saya juga bisa mandiri. Karena saya masih melihat anak-anak saya itu kalau dekat saya itu masih belum. Tapi saya mereka untuk anak dua anak saya yang anak perempuan yang tidak satu mereka tegal biar mereka bisa memutuskan sendiri apa yang mereka butuhkan, lalu mereka harus konsekuen dengan. Jadi saya mengharapkan bahwa mereka nanti sudah 2 tahun lagi ya sudah mandiri. Jadi mereka dapat pekerjaan yang baik, anak saya yang satu usaha, perusahaan yang dapat kembang dengan baik. Oke, terima kasih. Kalau Ibu setelah ini bagaimana? Kalau sama boleh. Ah, memang dua hati, satu hati memang tidak bisa pisahkan. Ya, mungkin yang lain Ibu. Selain tadi yang diungkapkan Bapak, saya hanya ingin anak ini itu bisa tetap bertahan dalam menjalani rumah tangga apapun yang kita mau jalan. Oke, baik, ini harapan mereka. Ya, untuk selingkuh setelah 30 tahun saya yakin tidak lagi kan. Iya. Jadi harus bertahan sudah. Saya selalu senang kalau hadir mengikuti perayaan ulang tahun begini, karena belajar untuk setia. Kami juga masih baru. Saya yakin di sini juga banyak keluarga-keluarga baru belajar untuk setia. Dan kita tahu dari jawaban orang tua, kita selalu tahu dalam setiap doa orang tua nama anak-anak selalu disebut. Hanya pertanyaannya, apakah anak mau berdoa untuk orang tua? Kita yakin orang tua dalam setiap doa mereka sebut nama anak satu persatu, mulai dari yang sulung sampai yang bungsu. Namun yang perlu diragukan, anak berdoa tidak untuk orang tua. Jadi kita yang masih anak-anak di sini, tanyakanlah dalam diri kita, apakah saya sudah berdoa untuk orang tua? Dari keluarga ini kita belajar bahwa cinta yang besar mengalir kepada anak-anak dan berharap agar anak-anak dapat membalasnya. Dan kita semua yang hadir di sini, mari setelah ini kita berdoa bagi keluarga ini, agar harapan dan niat Bapak dan Ibu bisa terwujud. Dan kita juga berdoa bagi keluarga kita masing-masing, agar terus hidup dalam kasih, agar terus hidup dalam pengampunan, agar terus hidup dalam cinta Tuhan. Kalaupun kita gagal dalam menghidupi kesetiaan, jangan menyimpan kesalahan dalam hati. Kalau kita gagal dalam mencintai, ingat ada Tuhan yang selalu mencintai. Kalau kita pernah merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasih, ingat Tuhan selalu menerima kita. Intinya adalah bagaimana hati kita untuk selalu terbuka, bagaimana hati kita untuk selalu mengampuni, dan bagaimana hati kita untuk senantiasa memberikan ruang bagi orang lain untuk selalu tinggal bersama kita. Amin.
Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, 30 tahun yang lalu pada tanggal 11 November 1994, Bapak Carolus Widiharto dan Ibu Maria Veronica Setiani menyatakan janji setia di hadapan Tuhan untuk bersetia dalam suka dan duka, di waktu sehat dan sakit, dalam untung dan malang. Kini di ulang tahun pernikahan mereka yang ke-30 tahun hari ini, mereka akan kembali memperbaharui janji pernikahan mereka. Mari kita mengikuti ritus pembaharuan janji nikah dari Bapak Carolus Widiharto dan Ibu Maria Veronica Setiani. Bapak dan Ibu bisa berdiri, menyalakan lilin. Kalau 30 tahun yang lalu itu ada Bapak Mama saksi, maka saksi pembaharuan pada saat ulang tahun pernikahan adalah anak-anak. Jadi anak-anak bisa berdiri mendampingi Bapak dan Ibu. Bapak Carolus Widiharto dan Ibu Maria Veronica Setiani yang terkasih, lewat janji setia yang pernah diucapkan 30 tahun yang lalu di hadapan Tuhan, sakramen perkawinan telah mengikat Bapak dan Ibu berdua dalam ikatan yang abadi. Kini pada perayaan ulang tahun perkawinan Bapak dan Ibu, perbaharuilah janji setia satu sama lain. Bersediakah Bapak dan Ibu sebagai suami istri sepanjang hidup untuk cinta mencintai, bantu membantu, dan hormat menghormati? Sekarang saya bertanya kepada Bapak Carolus Widiharto. Bapak Carolus Widiharto yang terkasih, maukah Bapak mencintai dan menghormati Ibu Maria Veronica Setiani dengan setia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Ya, saya mau. Sekarang saya bertanya kepada Ibu Maria Veronica Setiani yang terkasih, maukah Ibu mencintai dan menghormati Bapak Carolus Widiharto dengan setia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Iya, saya mau. Terima kasih Bapak dan Ibu berdua atas ketulusan hati untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya sebagai imam yang mewakili Kristus di dunia ini. Berdoalah kepada Tuhan agar kasih-Nya selalu menuntun perjalanan hidup perkawinan Bapak dan Ibu. Kini umat beriman yang terkasih, marilah kita memohon berkat Tuhan agar sakramen perkawinan Bapak Carolus Widiharto dan Ibu Maria Veronica Setiani dalam hidup perkawinan selanjutnya diberkati oleh Allah Bapa dan tak terceraikan hingga maut menjemput. Ya Tuhan, sudilah memberkati Bapak Carolus Widiharto dan Ibu Maria Veronica Setiani sepanjang hidup mereka. Hiburlah mereka ketika dalam kesusahan dan dampingilah dalam kebahagiaan. Semoga Engkau mencurahkan berkat melimpah bagi keluarga yang berbahagia ini. Kami memuji dan memuliakan Dikau ya Tuhan, pencipta alam semesta. Pada awal mula, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka membentuk persekutuan hidup dan cinta. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah berkenan memberkati Bapak Carolus Widiharto dan Ibu Maria Veronica Setiani. Keluarga mereka melambangkan persatuan Kristus dengan gereja. Karena itu, pada hari ini, berkenanlah memandang mereka dengan murah hati bersama putra-putri mereka. Engkau telah memelihara dan mengusahakan kesatuan mereka dalam sukacita. Perbaharuilah selalu janji perkawinan mereka. Tambahkanlah cinta kasih
dan pereratlah ikatan damai, agar mereka senantiasa menikmati berkat-Mu bersama anak-anak dan cucu-cucu yang Engkau serahkan dalam tanggung jawab mereka, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bisa duduk. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdiri, kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang setia memperhatikan kita semua. Allah yang Maha Kasih, kiranya Engkau memandang Bapak Karolus Widiharto dan Ibu Maria Veronika Setiani yang telah mengarungi batra perkawinan 30 tahun lamanya. Semoga mereka dicurahi rahmat melimpah untuk dapat menghayati hidup perkawinan mereka dalam damai dan cinta, sehingga rahmat dan kebaikan Allah bersinar dalam rumah tangga mereka. Marilah kita mohon. Semoga Bapak Widi dan Ibu Ani selalu setia dalam membina rumah tangga, mengasihi anak-anak, kaum kerabat dan keluarga serta masyarakat, bersikap lemah lembut dan rendah hati, suka damai, serta tahu berterima kasih dan membalas budi, sehingga menjadi teladan dan contoh bagi anak-anak yang Engkau percayakan kepada mereka. Semoga Engkau memperhatikan dan melindungi anak-anak yang lahir dalam keluarga ini. Anugerahkanlah kepada mereka kesehatan, anugerahkanlah kepada mereka cinta dan damai, berkat dalam usaha pekerjaan mereka. Semoga doa yang tulus dari orang tua ini untuk anak-anak mereka senantiasa Kau dengarkan dan Kau kabulkan. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan. Semoga mereka tidak merasa ditinggalkan oleh Allah dan mampu menerima pengalaman itu sebagai bagian dari penghayatan hidup beriman mereka, sehingga pada saatnya nanti mereka akan mengalami kebahagiaan sebagai hadiah dari Allah. Semoga keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan senantiasa dibukakan hatinya oleh Allah, agar terciptalah pengampunan, agar terciptalah damai, dan semoga oleh berkat Allah yang Maha Tinggi tidak ada kebencian di antara mereka yang mengalami persoalan dalam rumah tangga. Marilah kita mohon. Kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan kita masing-masing, khususnya kita berdoa juga bagi keluarga kita. Marilah kita mohon. Allah Bapa Sang Pemberi kehidupan dan asal segala cinta, doa-doa ini juga merupakan tanda iman kami akan segala kebaikan dan karya agung-Mu, atas cinta yang mempersatukan dan menguatkan komitmen kesetiaan Bapak Widi dan Ibu Ani. Semua ini kami sampaikan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan persembahan. Lagu persembahan nomor 228. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah
saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta Ya Allah, sudilah menerima persembahan ini sebagai ucapan syukur atas nama hamba-hambamu, Bapak Karolus Widiharto dan Ibu Maria Veronika Setiani bersama anak-anak pada pesta ulang tahun perkawinan mereka yang ke-30 tahun ini. Semoga mereka dan keturunannya menimba damai dan sukacita berlimpah-limpah dari korban Kristus ini, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau meneguhkan perjanjian nikah dengan ikatan cinta mesra yang menyenangkan dan kesetiaan yang tak terputuskan. Engkau menghendaki perkawinan murni dan subur, agar keluargamu semakin berkembang. Engkau mengatur dunia dengan kuasa-Mu, sehingga anak-anak yang dilahirkan untuk memajukan dunia dilahirkan kembali untuk memperkembangkan gereja demi Kristus pengantara kami. Maka bersama para malaikat dan orang kudus kami lakukan nada pujian-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Nomor 250. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami akan berdiri dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Hilarion, serta semua rohaniwan. Terimalah ucapan syukur dari Bapak Widi dan Ibu Ani berkenan dengan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-30 tahun. Terima kasih untuk teladan kesetiaan, terima kasih untuk cinta yang selalu Kau curahkan atas keluarga ini. Mohon berkat-Mu bagi Bapa dan Ibu dan juga bagi anak-anak yang lahir dalam keluarga ini. Semoga Engkau berkati usaha, pekerjaan, seluruh niat dan harapan hati mereka. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya anggota keluarga besar ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, bersama dengan Santo Martinus dari Tours yang kami kenangkan hari ini, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami, Ada surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan berilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Bapa yang kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu.
Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang hari ini diundang ke perjamuan anak domba. Dan setiap kata setiap saya, setiap mimpi Bapak Bidi dan Ibu Ani dan anak-anak akan menerima komuni 2 rupa. Kita sekalian komuni 1 rupa. Dan yang boleh menyambut komuni kudus hanyalah orang Katolik yang telah mempersiapkan diri. Lagu komuni nomor 282. 282. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti, Tuhan yang memberi. Di sana jalanku membentang, Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragu, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Marilah dalam perlindungan dan doa Bunda Maria, kita menyerahkan keluarga Bapak Widi dan Ibu Ani bersama dengan anak-anak dan keluarga besar. Kiranya Bunda Maria dan Santo Yosef selalu mendoakan keluarga ini agar cinta, damai, dan kesuksesan selalu ada dalam rumah dan dalam keluarga ini. Kita berdoa 3 kali. Salam Maria, salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau menghendaki Putra Tunggal-Mu lahir dari manusia, agar melalui misteri yang mengagumkan itu, kami Kau lahirkan kembali. Kami bersyukur atas Ekaristi ini yang boleh kami rayakan untuk mensyukuri anugerah 30 tahun pernikahan Bapak Carolus Widiharto dan Ibu Maria Veronica Setiani bersama anak-anak mereka. Berilah mereka kekuatan dan semangat untuk terus-menerus meningkatkan persekutuan mereka dalam kasih, agar oleh anugerah-Mu mereka tetap bersatu, rukun dan hidup dalam kesehatan sampai pada perjamuan surgawi. Dan sucikanlah kami semua dengan Roh Kudus yang menjadikan kami anak-anak-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, mewakili Pastor Paroki, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Widi dan Ibu Ani. Dan juga secara khusus Bapak Widi adalah Ketua Soferdia kelompok SPD Awam. Karena itu kami juga keluarga Soferdia mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan yang ke-30 tahun untuk Bapak dan Ibu bersama dengan anak-anak. Terima kasih untuk contoh dan teladan yang baik, dan kita berdoa bersama semoga Tuhan senantiasa selalu tinggal dalam keluarga ini, memberkati Bapak dan Ibu dan anak-anak, menganugerahkan kesehatan. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Bapak Carolus Widiharto dan Ibu Maria Veronica Setiani bersama dengan anak-anak, rumah ini dan mereka semua yang tinggal di dalamnya, kita sekalian anggota keluarga kita masing-masing, orang-orang yang kita doakan seluruh hidup dan karya kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah perayaan Ekaristi mensyukuri 30 tahun pernikahan Pak Widi dan Ibu Ani sudah selesai. Syukur pada Allah. Lagu penutup nomor 553. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, Kau piara Bunda Allah serta Yesus penerus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga di tengah mara bahaya. Beri kami harapan, teguhkanlah iman kami agar jangan tersesat. Bapa Yosef, hantar kami ke hadirat Yesusmu, agar kelak berbahagia sertamu selamanya. Santa Veronica, Doakanlah kami.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Amin.